Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Lesta. Di sini saya mau menjelaskan tentang penggunaan buku KIA atau manfaat buku KIA. Yuk kita simak. Nah, pertama-tama kita harus mengenal apa buku KIA itu. KIA itu adalah kesehatan ibu dan anak. Nah, buku ini adalah sebagai media komunikasi, informasi, edukasi, dan pencatatan yang efektif dan efisien untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Buku KIA ini menjadi satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, melahirkan, dan selama nifas, hingga bayi dilahirkan sampai berusia 5 tahun, termasuk pelayanan imunisasi, gizi, tumbuh kembang anak, dan KB. Buku KIA ini langsung dikeluarkan oleh Departemen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di mana kita bisa mendapatkan buku KIA ini? Buku KIA ini bisa kita dapatkan di puskesmas terdekat sesuai tempat wilayah ibu hamil. Nah, biasanya ada ibu hamil juga yang kontrol ke bidan praktek. Dan di bidan praktek pun juga mendapatkan buku ini. Nah, tapi dari bidan praktek pun juga akan tetap mengarahkan ibu hamil untuk tetap kunjungan minimal 1 kali ke puskesmas, agar ibunya terdata dan terpantau oleh puskesmas dan pemerintah. Buat ibu-ibu yang masih bingung, kenapa sih ibu hamil wajib ke puskesmas minimal 1 kali? Nah, di sini saya mau menjelaskan, ibu hamil memang wajib minimal 1 kali ke puskesmas agar ibunya terpantau dan terdata oleh puskesmas maupun pemerintah. Nah, di sini juga program pemerintah sudah memberikan ibu hamil untuk pemeriksaan laboratorium lengkap gratis untuk setiap ibu hamil. Nah, laboratoriumnya ada beberapa macam, termasuk penyakit menular. Kita langsung jelaskan isi buku KIA ya. Nah, yang pertama ini cover buku KIA. Ini cover depannya. Ini yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Nah, pertama kita buka. Nah, ini pertama adalah kita mengisi data pasien sesuai KK. Dan ini ada stiker. Stiker ini memang sudah jadi satu ya di dalam buku ini. Itu pasti ada. Nah, stiker ini adalah stiker P4K. Apa sih itu P4K? Nah, P4K adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Stiker ini wajib dipasang di depan rumah ibu hamil. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, untuk pengisian data gimana untuk perencanaan ibu hamil yang mau melahirkan di mana dan siapa pendamping persalinannya dan lain-lain. Selain manfaat untuk petugas, ini juga bermanfaat untuk warga ataupun keluarga di rumah. Warga pun juga bisa tahu dan menolong saat di hari persalinannya. Nah, terus kita lanjut lagi. Untuk pertama kali kunjungan ke puskesmas ataupun ke bidan praktik terdekat, biasanya kita akan meminta data sesuai KK. Nah, ini kita masuk ke nomor register ibu. Nah, kapan ibu mendapatkan buku ini, dan ini data identitas keluarga, ibu, suami, ya, dan alamat rumah. Nah, terus selanjutnya pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan ini ada 10T. Nah, 10T itu termasuk yaitu pengukuran tinggi badan cukup 1 kali, terus penimbangan berat badan, terus pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan, terus ini ada pengukuran tinggi rahim. Terus yang kelima ada penentuan letak janin. Ini biasanya yang udah posisinya yang usia udah masuk 16 minggu ke atas. Nah, kita lihat lagi posisinya. Terus ini ada pemantauan status imunisasi ibu hamil. Setelah itu ada pemberian tablet tambah darah. Nah, pemberian tablet tambah darah ini sejak awal kehamilan. Terus di sini ada tes laboratorium. Nah, di sini saya mau jelaskan. Tes laboratorium ini juga sudah termasuk dari program pemerintah untuk ibu hamil. Nah, dan ini juga tidak dikenakan biaya karena ini sudah termasuk program dari pemerintah. Nah,
Dari tes laboratorium itu yang dites adalah tes golongan darah, terus untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan, terus yang kedua tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau anemia. Terus yang ketiga adalah tes pemeriksaan urin atau air kencing. Yang keempat adalah tes pemeriksaan darah lainnya dan sifilis. Sementara pemeriksaan darah lainnya itu seperti HIV, terus sifilis, terkadang itu sementara pemeriksaan malaria yang dilakukan di daerah yang pandemis. Kalau misalnya memang di daerah wilayah puskesmasnya memang ada malaria atau daerah endemis. Yang kesembilan ini adalah konseling untuk penjelasan. Nah, biasanya kalau misalnya ibu hamil ditemanin oleh suaminya, usahakan suaminya tetap mendampingin, jangan tunggu di luar ruangan. Jadi kita bisa konsultasi apa yang harus dilakukan ibu hamil selama hamil, apa yang harus dilakukan suami selama istri hamil. Nah, terus yang 10 ini adalah tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Nah, jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil. Nah, terus selanjutnya yang di halaman 3-nya ini juga, ini ada ikuti kelas ibu. Nah, biasanya dari puskesmas juga mengundang ibu-ibu hamil untuk melakukan kelas ibu hamil. Nah, di sini kelas ibu hamil itu biasanya ada beberapa kegiatan, ada juga kelas ibu balita. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Di halaman keempat, nah ini penjelasan untuk ibu hamil masih ya. Nah, untuk ibu hamil ini ada perawatan sehari-hari. Nah, ini kita baca apakah makanan beragamnya seperti ini. Banyak bermacam-macam ragam makanan untuk ibu hamil. Nah, kecuali sebenarnya ibu hamil itu tidak ada pantangan, kecuali ibu itu mempunyai alergi pada makanan yang tertentu. Itu yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, terus yang kedua, ibu hamil ini wajib istirahat yang cukup. Memang terkadang ada ibu hamil yang gelisah tidurnya di saat malam hari. Jika di saat malam hari, ibunya boleh tidur di saat waktu menjelang ibu kosong, tidak ada kerjaan di siang hari. Nah, itu membantu sekali untuk menjaga pola istirahatnya ibunya ya. Terus menjaga kebersihan diri ya, minimal 2 kali sehari mandi ya. Terus ini juga sering mengganti juga pakaian. Nah, jika ibu hamil yang sering buang air kecil, nah itu bisa dilap pakai handuk bersih ya. Terus kalau misalnya memang lembab, boleh celana dalamnya diganti ya, untuk ibu-ibu hamil yang biasanya memang lebih sering buang air kecil ya. Terus yang keempat, nah boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Nah, itu boleh, sangat dianjurkan. Nah, terus ini juga ada gambar. Nah, ini ada gambar suami lagi cucian ya Bu ya. Nah, ini maksudnya itu kita bisa berbagi tugas dengan suami. Ibu hamil boleh beraktivitas, tapi jangan terlalu melebihi porsi tenaga ya. Boleh beraktivitas, tapi jangan terlalu melebihi porsi tenaga ya, porsi tenaganya ya. Terus ibu hamil juga wajib melakukan aktivitas fisik. Nah, seperti kayak senam ibu hamil, kita bisa lihat di YouTube sesuai usia kehamilan ibunya ya. Bergerak-gerak seperti biasa, atau suaminya juga boleh diajak untuk senam biar rileks ya. Terus ini ada juga di halaman 5-nya ini yang harus dihindarin ibu selama hamil. Nah, yang harus dihindari sama ibu hamil yaitu kerja yang berat tuh kan, sesuai kan, kerja yang berat. Terus ibu tidak boleh merokok ya, atau terpapar asap rokok. Misalnya ada suaminya yang merokok. Nah, kalau bisa suaminya berhenti merokok,
bagus ya. Tapi misalnya suaminya maaf, maksudnya kalau suaminya memang susah untuk berhenti merokok, boleh di luar rumah, dan setelah masuk rumah boleh bajunya diganti ya. Setelah baju yang dipakai waktu saat merokok itu wajib diganti kalau bisa ya. Nah, terus ibu tidak juga boleh mengonsumsi yang bersoda ataupun beralkohol dan jamu-jamuan ya. Terus ibu juga jangan terlalu tidur terlentang lebih dari 10 menit ya pada masa hamil tua. Kenapa? Itu biasanya agak-agak sesak, terus peredaran darahnya juga kurang ya. Terus ini juga ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Nah, itu jangan, karena sangat rentan sekali. Jadi usahakan kalau ibu hamil ada keluhan apapun, datang ke petugas kesehatan. Boleh ke bidan praktek, dokter praktek, ataupun ke puskesmas terdekat ya. Terus ini juga ibunya jangan terlalu stres berlebihan. Nah, ini ada porsi sekali makan. Nah, ini kan ada di halaman 6 ibu-ibu ya, nanti buka di halaman 6. Nah, di sini kan ada tentang makanan bergizi. Ini di sini ada penjelasannya ya. Terus di sini juga di halaman 7 ada persiapan melahirkan atau bersalin. Nah, di sini kita wajib bertanya. Biasanya petugas itu menanyakan untuk persiapan melahirkannya walaupun dari awal kehamilan. Nah, di sini tanyakan, kita konsultasi dengan suami ya, seperti saya bilang tadi yang ada di dalam stiker. Ya, konsultasi, terus apakah ibunya mempunyai jaminan seperti BPJS ya, terus mau rencananya melahirkan di mana, apakah sudah terus mengingatkan juga untuk pakaian bayi ibu dan siapa pendonor darahnya dan kendaraan apa yang akan membawa saat ibunya persalinan. Nah, ini juga ada pemasangan stiker ya. Nah, ini memang wajib ya ibu-ibu ya. Ibu lihat di halaman 7 ya. Di halaman 7 ibu lihat. Nah, terus ini tetap nanti kita setelah itu nanti juga ada konsultasi. Setelah melahirkan kita mau menggunakan KB apa. Ya. Setelah itu kita buka halaman 8. Nah, ini untuk ibu-ibu ya. Kalau misalnya ibu-ibu ada tanda bahaya pada kehamilan. Nah, jika ibu merasakan ada tanda bahaya seperti ada di gambar halaman 8 dan halaman 9, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Boleh ke puskesmas, boleh ke bidan praktek ataupun ke dokter praktek terdekat ya. Jika memang ada masalah pada kehamilan. Nah, terus yang ke-10 ini. Nah, di 10 ini ada tentang ibu bersalin. Nah, ibu bersalin ini kita lihat. Nah, di sini ada tanda-tandanya ya. Tanda-tanda awal persalinannya. Tanda-tandanya seperti perut mules, terus yang teratur dan jarak mules-mulesnya itu dekat gitu, seperti, tapi mulesnya itu durasinya agak sedikit lama ya. Terus juga keluar lendir bercampur darah juga bisa jadi. Ada juga yang tidak mengeluarkan tanda seperti itu, tapi kita bisa melihat dari sini ya mules-mulesnya. Terus halaman 11 ada penjelasan tentang proses melahirkan. Nah, nanti ibu-ibu baca di rumah ya di halaman 11. Terus di halaman 12 ada tanda bahaya persalinan. Nah, ini wajib ya, ibu-ibu hamil wajib baca. Tapi jangan langsung mendramatisir, ibunya langsung takut untuk melahirkan. Nah, intinya kita itu harus positive thinking ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan selama kita hamil ya. Terus kita tetap harus percaya diri ya. Nah, ini tanda bahaya persalinannya ada di halaman 12. Terus ini ada perawatan ibu nipasnya di halaman 13. Nanti ibu baca ya. Perawatan ibu nipas. Terus di sini juga ada. Nah, di halaman 14. Hal-hal yang harus dihindarin oleh ibu bersalin selama nifas nih ya.
membuang ASI pertama ya. ASI pertama itu sangat bagus sekali untuk bayi kita ya Bu ya. Nih, membuang ASI yang pertama keluar kolostrum karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Nah, ini terus membersihkan payudara dengan alkohol itu sangat tidak boleh ya. Nanti bisa terminum oleh bayinya saat menyedot. Cukup pakai air hangat aja ya. Terus mengikat perut terlalu kencang. Biasanya kan ada tuh ibu-ibu hamil habis melahirkan tuh diikat tuh pakai kemben, tapi usahakan boleh diikat tapi jangan terlalu kencang ya. Itu sangat berpengaruh sekali saat ibu nifas ya. Terus juga menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi ya. Jadi usahakan semisal masih ada ibu-ibu yang melakukan yang seperti ini, memasang daun-daunan di daerah misfi kita, usahakan jangan ya. Kita cukup pakai pembalut misalnya masih keluar darah dan sering-sering diganti setiap per 4 jam atau sudah penuh tetap diganti ya. Terus ini cara menyusuin bayi di halaman 15. Nah, di sini juga buku ini juga menjelaskan tentang cara menyusuin bayi. Nah, cara menyusuin bayi atau cara menyusuin bayi kembar. Ya, di sini juga ada ya di halaman 15. Setelah itu, ini masih di Ibu Nifas ya. Nah, di sini cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, menyimpan ASInya ya di kulkas. Terus jika misal dari kulkas, misalnya ada yang sudah menyimpan ASInya di kulkas. Nah, terus mau memberikan ASI pada anaknya. Nah, boleh memberikan ASI, boleh pakai dot atau boleh pakai gelas ya. Tapi sebelum memberi itu adalah kita masukkan ASInya ke dalam wadah. Nah, wadah itu kita rendam di mangkok yang berisi air hangat atau air panas. Ya, nanti sebelum kita memberi bayinya, kita coba dulu di tangan. Apakah panas, apakah tidak. Ya, kalau misalnya sudah agak dingin atau hangat yang masih sudah bisa untuk diminum bayi, boleh kita langsung berikan ke bayi. Nah, dan di sini ada juga penyimpanan ASI perah ya. Nih, sesuai ya. Ini bisa ibu-ibu lihat di halaman 16. Terus di sini juga di halaman 17 ada juga tanda bahaya pada ibu nifas, tidak hanya tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, ini tanda-tandanya ya. Ada perdarahan lewat jalan lahir, perdarahan yang tidak berhenti-berhenti ya Bu ya. Yang keluarnya tuh udah banyak sekali dan tidak berhenti. Dan dia mengalir seperti itu aja. Terus keluar cairan berbau dari jalan lahir. Terus ibunya bengkak di wajah, tangan, kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Nah, terus demam lebih dari 2 hari atau payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Terus ibunya terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab atau depresi ya. Di halaman 18 ini ada juga penjelasan tentang keluarga berencana, yaitu KB. KB ini biasanya untuk ibu hamil ya, untuk ibu nifas. Maksudnya ibu nifas. Ini adalah perencanaan yang bisa dikonsultasi juga bersama suami. Ini di halaman 18. Ini adalah termasuk penjelasan untuk ibu hamil pertama kali kunjungan ke puskesmas. Terus di sini halaman 19 ada catatan kesehatan ibu hamil. Nah, ini catatannya ini adalah menyambut persalinan. Maksudnya adalah ini adalah persiapan persalinan ya. Persiapan persalinan di mana rencana bersalin sama seperti P4K tadi ya untuk ibu hamil. Dan di sini juga yang mengetahui juga bidan atau dokter yang mengetahui sama tanda tangan pasiennya ya. Nah, di sini kita jelaskan lagi juga ya. Ini halaman 20 ini biasanya kita isi saat ibu hamil berkunjung atau kontrol untuk hamilnya. Nah, ini kita biasanya menanyakan riwayat hari pertama, dan di sini juga untuk pengisian
keluhan pasien di saat hari atau tanggal di mana pasien itu datang. Nah, catatan ini gunanya adalah semisal ibunya dari puskesmas sudah dituliskan seperti ini, sudah ditulis lengkap dengan riwayatnya dan pemberiannya. Jadi semisalnya ibunya mau ke bidan praktek terdekat atau dokter praktek terdekat, petugas kesehatan pun juga bisa melihat riwayat sebelumnya ibu hamil saat kontrol pertama ya. Terus nah yang ini untuk yang halaman 22 ini yang di bagian bawah ini biasanya dokter yang mengisikan. Kalau misalnya kita ke dokter praktek terdekat atau dokter di rumah sakit, biasanya dokter ya, tulisnya di sini ya, tenaga kesehatan, dokter ataupun dokter spesialis. Di halaman 24 dan 25. Nah, ini wajib diisi ya ibu-ibu ya. Jika memang tidak diisi, minta tolong untuk petugasnya diisi lengkap. Karena apa? Nanti semisalnya untuk selanjutnya perawatan ibu nifas dan perawatan bayi setelah bayi lahir. Nah, jadi kita tahu riwayat saat melahirkan, riwayat saat pemberian kondisi bayi lahir, terus asuhan bayi baru lahir diberikan imunisasi apa ya. Terus kalau misalnya ini ada rujukan bisa ditulis di sini oleh petugasnya. Ya. Nah, di halaman 2627, nah ini kebanyakan ibu-ibu tidak mengetahui ya. Sebenarnya ibu-ibu ini sangat bermanfaat buat kita. Ini riwayat kita ya. Ini riwayat kita seperti ini nah. Catatan pelayanan ibu nifas. Ini wajib minta diisikan oleh petugas kesehatannya. Ini masih banyak yang terlewatin ya. Mohon untuk ibu-ibu hamil, mungkin dengan diri kita ini untuk kita sendiri ya, untuk ibu hamil, untuk kita diri sendiri ya. Jadi usahakan ini diisi lengkap. Jadi ibu tahu riwayat ibunya ya selama nifas. Terus selanjutnya, nah ini juga ada penjelasan cuci tangan pakai sabun di halaman 28 ya. Cuci tangan pakai sabun ya, 7 langkah. Nah, di sini juga lengkap ibu-ibu. Nah, di buku kayak ini di halaman 29 ini sudah ada keterangan lahir. Nah, lembar ini minta diisikan oleh petugas kesehatan di mana tempat ibu bersalin ya. Nah, lembar ini untuk mengurus akte kelahiran. Nah, urus akte kelahiran pakai bunga. Nih, ini dipotong. Nah, cukup pakai ini aja. Jadi tidak perlu lagi buat yang dari seperti dulu ibu ya, pakai surat gitu ya, yang harus ditunggu dulu ya. Nah, terus ini juga ditulis sama, isinya sama seperti yang tadi. Ini ditulis, tapi ini untuk simpan di buku KIA-nya aja, tidak perlu dipotong ya. Cukup yang lembaran pertama ini, yang sebelumnya ini dipotong ya. Jadi di halaman 31-nya tidak perlu dipotong. Kita buka lagi di halaman 32. Ibu boleh buka ya sambil di rumah ya. Nah, ibu halaman 32. Ini ada bayi baru lahir neonatus 0 sampai 28 hari. Nah, ibu bisa lihat ini ya, tanda bayi baru lahir, terus pelayanannya segala macam, perawatan bayi ya, manfaat pemberian ASI ini ya. Nah, ini yang 33. Terus di sini juga cara perawatan bayi ya. Terus di halaman 35 juga ada pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Ya, ini. Terus di halaman 36. Nah, 36 dan 37 ini juga ibu ya mohon untuk mengingatkan semisal ada petugasnya melupa, semisalnya terlewat oleh petugasnya untuk mengisi ini wajib ibu ya untuk diisi. Nanti boleh ibu yang meminta, jangan sungkan untuk mengingatkan petugas. Kami sangat berterima kasih jika ibu-ibu mengingatkan kami sebagai petugas untuk melengkapi buku KIA ibu, karena ini juga termasuk hak ibu ya, ibu dan anak. Nah, di halaman 36 ini juga ada
catatan hasil pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Nah, ini wajib diisi. Dan ini juga ada catatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dari 6 jam sampai hari ke-28 ya. Ini ada riwayatnya, bisa diisi ya sama petugasnya di halaman 37. Di halaman 38 dan 39. Nah, lengkap sekali kan buku ini. Nah, buku ini juga ada untuk catatan imunisasi. Nah, catatan imunisasi ini sesuai bulan ya. Nah, biasanya untuk BCG ataupun campak biasanya ya tergantung puskesmasnya masing-masing. Nah, kalau di puskesmas Lebak Bahu ini biasanya kita buka di hari Senin dan Rabu ya. Saya ingatkan kembali untuk puskesmas Lebak Bahu dia hari untuk vaks imunisasi BCG dan campak itu dibuka hari Senin dan Rabu ya. Nah, di sini juga ada tambahan vaksin lainnya di halaman 39. Nah, di sini juga ada pantauan pertumbuhan. Nah, lengkap sekali kan. Jadi kalau ibu-ibu mau lihat pantauan bayinya dari umur sesuai umur, misalnya dari umur 29 sampai 6 tahun. Ini ada macam-macam. Ada berbagai macam-macam kegiatan apa yang harus bisa dilakukan untuk usia segini, misalnya seperti itu ya. Ini halaman 42, halaman 43, sama juga termasuk perawatan sehari-hari untuk anak. Terus, nah ini juga, nah banyak sekali. Halaman 44, halaman 45. Nah, ini juga nih, pastikan asupan cairan pada anak ya selalu tercukupi. Terus perawatan anak sakit, ini kalau kita di rumah ya. Kalau kita yang ada di rumah dengan obat yang seperti ini. Ini di halaman 47 ya, ibu-ibunya bisa buka lihat di buku KIA-nya ya. Setelah itu, nah ini kan berapa macam, misalnya ada yang terjadi pada anak kita demam misalnya di halaman 48, di halaman 49, ini macam-macam. Nah, ini jadwal imunisasinya bisa ibu lihat umur berapa untuk imunisasi. Ibu bisa lihat di 49, dan pemberian vitamin A ya untuk usia berapa yang warna biru, untuk usia berapa yang warna merah ya. Terus di halaman 50, nah ini juga ada juga kebutuhan gizi ya. Nah, ini perkembangannya sesuai umur Bu ya, dari halaman 51. Dari halaman 51 itu dan pemberian makannya Bu ya, pemberian makanan itu wajib 6 bulan ya. Jadi 0 sampai 6 bulan itu wajib meminum ASI. Jangan dicampur dengan formula, karena ASI sangat bagus sekali untuk bayi kita, untuk anak kita, karena itu membantu untuk kekebalan si anak ya. Karena ada juga beberapa bayi yang tidak cocok dengan formula, dan ususnya pun juga belum baik untuk mencerna susu formula. Karena yang sangat bagus 0 sampai 6 bulan adalah ASI. Mohon diingat kembali untuk ibu-ibu, usahakan bayinya diberi ASI 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan ke atas kita kasih MPASI ya. Nah, yang tadi itu penjelasannya usia berapa sampai berapa yang anak-anak bisa melakukan kegiatan sesuai umurnya. Itu dari halaman 51, bisa buka halaman 51 sampai halaman 63. Nah, 5 sampai 6 tahun. Ibu bisa lihat nanti sampai halaman 63, dari halaman 51 sampai 63 sesuai umur. Apa yang sudah bisa dilakukan oleh si anak. Nah, terus di sini juga halaman 64 ada catatan pemberian vitamin A dan obat cacing. Nah, di sini nanti biasanya di saat bulan-bulan tertentu untuk pemberian vitamin dan obat cacing. Nah, di sini kita biasa mengisi
ini biasa diisi oleh petugas kesehatannya ya. Nah, di sini juga ada KMS-nya. Jadi kita kalau dulu kita buku KIA sama KMS-nya maksudnya zaman dulu itu KMS-nya tuh lembaran gitu Bu ya. Nah, sekarang ini sudah jadi satu. Nah, yang ini untuk anak perempuan dan yang ini untuk anak laki-laki. Ini untuk anak laki-laki. Lengkap sekali kan buku KIA-nya. Nah, di sini kan kita bisa lihat apakah timbangan si anak normal, apakah di bawah normal, apakah berlebihan atau obesitas ya. Setelah itu, nah di sini juga ada yang namanya di halaman 65 ada yang namanya SDIDTK. Nah, yaitu stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak ya. Di sini sesuai umurnya ya. Sesuai umurnya. Nanti yang mengisi adalah petugas kesehatan. Terus ini juga di halaman 66 juga ada, terus di halaman 67 juga ada grafik. Nah, grafik ini juga adalah grafik badan laki-laki menurut panjang badan. Nah, di halaman 67 laki-laki, perempuan di halaman 69 ya. Nah, di halaman 70 juga ada grafik berat badan perempuan menurut tinggi badan ya. Sama juga ada yang menurut tinggi badan, terus menurut umur juga ada. Setelah itu sampai halaman 77 Bu ya. Yang tadi 2 sampai 5 sesuai umurnya. Ini Bu ya. Halaman 77. Nah, setelah itu di halaman 78 ini ada grafik juga. Nah, di halaman 78 ini ada grafik lingkar kepala. Nah, ini lingkar kepala yang normal sama yang tidak normal. Bisa kita lihat lagi ya. Sesuai bulan ya. Terus ini ada catatan penyakit. Sangat lengkap sekali buku ini Bu-ibu ya. Nah, di halaman 80 sampai 81 ini ada catatan penyakit dan masalah pertumbuhan perkembangan. Nah, biasanya kalau misalnya di saat kita periksa di halaman yang sebelumnya untuk perkembangan anak, kita bisa ini nanti diisi oleh petugas. Ini nanti dicatat. Jadi ibu-ibu bisa nanti melihat riwayat anaknya sebelumnya dari tanggal ini, bulan ke ini, umur segini. Jadi ini bisa terlihat ya. Itu halamannya sampai 83. Nah, dan ini adalah gambar. Nah, di sini juga lengkap Ibu ya. Nah, di sini juga ada untuk perlindungan anak ya. Nah, untuk perlindungan anak, mengapa anak harus dilindungi? Nah, ini ada penjelasannya ya. Ini ada penjelasannya. Terus ini bagaimana melindungi anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Mohon ini juga untuk wajib ibu, suami ataupun keluarga juga wajib baca ini ya. Wajib sekali baca ini untuk melindungi anak-anak kita ya. Nah, ini bisa. Apa yang harus dilakukan jika Anda mengira bahwa ada anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau kejahatan seksual nih. Nanti bisa pelaporan kekerasan terhadap anak sesuai daerahnya masing-masing Ibu ya. Boleh juga mau minta bantuan oleh RT ataupun kita puskesmas petugas kesehatan juga boleh ya. Nanti kita akan membantu untuk menghubungkan di bagian hotline pelaporan kekerasan terhadap anak. Untuk saat ini saya masih nanti saya akan cari tahu nomornya berapa. Jadi nanti saya bisa bagi info untuk wilayah Samarinda. Untuk wilayah Samarinda Puskesmas Lok Bahu nanti saya akan kasih nomornya ya. Nah, terus ini juga di sini juga sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia ya.
nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan nomor 35 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tentang perlindungan anak, ya, di halaman 87 maaf, halaman 87 sampai halaman 88. Nah, sangat lengkap sekali kan buku kaya ini. Nah, selesai, habis kosong. Oke. Bagaimana ibu-ibu di rumah, apakah sudah memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan tadi tentang buku kaya? Mungkin di video tadi saya tidak terlalu detail ya untuk menjelaskan isi buku kaya ini, ya. Nah, buku kaya ini nanti bisa ibu baca di rumah dengan suami ataupun keluarga, ya, di saat lagi senggang waktu, lagi santai, boleh ya. Nah, terus saya ingatkan kembali, buku kaya ini jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Karena apa? Ini nanti dipakai buat masuk daftar sekolah anak. Nah, ya, untuk mengetahui riwayat imunisasi si anak dan riwayat penyakit yang diderita anak. Karena nanti di sekolah juga ada penambahan imunisasi penambahan untuk anak sekolah. Mungkin sampai sini saja saya jelaskan tentang buku KIA. Mungkin nanti selanjutnya akan ada video-video tentang kesehatan ibu dan anak. Nanti saya akan jelaskan kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf untuk penjelasan tentang buku kaya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.